Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan dan juga Geraha Mualaf Jakarta. Alhamdulillah sekarang di depan saya ada seorang, jangan mualaf kali ya, mantan kafir aja ya gitu. Dengan Mbak Nanda ya. Iya. Mbak Nanda asli mana? Salatiga. Salatiga. Iya. Dapat 7 berarti. Iya. Alhamdulillah. Mbak Nanda ini baru masuk Islam berarti ya? Baru Belum lama. bulan. Syahadatnya berapa? Bulan apa? 26 Mei. Mei tahun ini? Iya, tahun Oh 2024. ya, berarti belum setahun ya? Belum ada. Alhamdulillah. Sebelumnya agamanya apa? Nasrani. Kristen Protestan? Iya, Kristen. Oke. Gerejanya? Di Betel Area. Betel? Betel Area. Arya? Iya. Arya atau Arya? Area. Arya. Betel Arya di Salatiga? Iya. Oke. Keluarga dari dulu memang semuanya Kristen atau gimana? Kalau dari kecil Kristen semua. Dari kecil? Iya. Oh, terus? Terus besar-besar kakak yang pertama itu suaminya Islam. Jadi seperti Islam. Masuk Islam. Oh, Iya. berapa saudara semuanya? 5. 5. Nanda nomor? 3. Nomor 3. Sudah berapa saudara yang masuk Islam? 4 sama saya. 4? Iya. Jadi dari 5, 4 sudah masuk Islam? Sudah. Alhamdulillah. Orang tua? Orang tua alhamdulillah mengizinkan. Oh, mengizinkan. Iya. Tapi bapak ibu masih ada atau? Waktu kakak mualaf, bapak ibu masih ada. Mengizinkan. Mengizinkan. Terus? Kalau waktu saya mualaf tinggal ibu aja ya. Tinggal ibu. Oh, berarti bapak sudah nggak ada. Iya. Oke. Ibu, waktu Nanda bersyahadat, ibu mengizinkan? Awal kayak menentang. Oh, menentang. Iya kan. Harapan satu-satunya itu loh. Oh, kayak kan jangan Islam lah, Kristen aja gitu. Oh, gitu. Tapi hatinya tuh kayak dirayu gitu sama ibunya gitu. Jangan Islam, Kristen aja gitu lah ya. Tapi terus akhirnya Nanda mengambil keputusan untuk masuk Islam, akhirnya ibu menerima. Iya. Alhamdulillah. Jadi sekarang nggak ada masalah kan sama orang tua ya? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Baik. Kalau yang satu lagi saudaranya yang belum masuk Islam, yang mana paling kecil? Nomor 4, laki-laki. Oh, nomor 4, laki-laki. Ya. Jadi dulunya dari gereja Betel Arya, terus masuk Islam, waktu itu boleh tahu alasannya kenapa, Nanda? Alasannya? Kalau ditanya alasan agak bingung. Cuman kalau lihat orang ngaji, ke musola gitu tuh kayak adem gitu. Oh, ngiri gitu ya? Iya. Jangan ngiri gitu. Tapi akhirnya malah masuk Islam. Iya. Oh, hatinya terketuk untuk masuk. Jadi ngelihat orang Islam yang ngaji, iya. Nanda ya sebenarnya boleh dikata ngiri ya. Karena ngirinya karena kok mereka tenang gitu ya, adem gitu ya. Iya. Oke. Berapa lama proses mengamati Islam sampai akhirnya masuk Islam? Lama. Berapa tahun? Lama sekali. 20 tahun ada? Enggak ada. Enggak. Kira 20 tahun. Dari lulus SMK. Lulus SMK. Kalau lihat orang pakai hijab kayak adem gitu. Oh gitu. Mungkin di AC kali adem. Mungkin ada kipas anginnya di belakang. Oh gitu. Jadi waktu itu malah seneng melihat orang muslimah pakai hijab. Iya. Kayak hatinya tuh adem, kayak nyaman gitu loh kalau lihatnya. Nggak digodain gitu. Enggak. Kirain. Alhamdulillah. Apa cuman dari lihat itu aja atau gimana? Selain itu ada lagi yang membuat Nanda tertarik dengan Islam? Selain itu? Mungkin kayak agak egois ya. Cuman karena egois? Calonnya kan Muslim. Oke. Sudah berjalan 6 tahun. Oh, jadi waktu itu kirain cuma nikah beda agama doang, ternyata ada ya pacaran beda agama ya? 6 tahun? 6 tahun. Lama juga ya. Terus? 6 tahun, terus katanya kalau mau ke jenjang serius tuh perempuan tuh harus ngikut lagi. Yang bilang calonnya waktu itu? Enggak. Oh, siapa yang bilang? Teman aja. Oh, teman. Terus? Jadi nanti kalau udah nikah kan apa-apa sama suami. Jadi ya dari situ juga. Dari situ juga. Oke. Tapi waktu itu maksud saya akhirnya Nanda mau menerima Islam
Karena salah satunya ngeliat orang ngaji, ngeliat perempuannya pakai hijab, adem. Selain itu, nah waktu meninggalkan agama lamanya gimana? Kan biasanya orang Kristen itu kan sudah terdoktrin kuat gitu kan, Trinitas gitu. Enggak terdoktrin sih, cuman emang dari kecil Kristen tuh kayak nggak niat. Nggak niat? Kok nggak niat gimana? Kayak mau ke gereja itu kadang males-malesan. Oh, padahal kan cuma seminggu sekali gerejanya. Iya, tapi kan kalau ada kegiatan remaja gitu kan nggak seminggu sekali. Gitu. Oh, suka males-malesan? Iya. Oh. Jadi mungkin jiwanya emang udah. Berarti dulu waktu jadi Kristen mungkin nggak dijamah Roh Kudus kali. Kurang. Iya. Waduh, berarti nggak kurang doa nih berarti ini. Oh, jadi memang dari kecil memang nggak terlalu aktif ya di gereja. Iya. Maksudnya rohaninya juga nggak terlalu bagaimana gitu. Iya, kalau ke gereja ya cuma sekedar minggu ke gereja, dengerin firman Tuhan, pulang, udah gitu. Emang yang dibacain sama pendeta firman Tuhan? Tahu, tapi katanya sih. Tapi maksudnya itu cuma rutinitas. Iya, kayak cuma rutinitas, kayak nggak ada rasa gitu. Kalau orang Bekasi bilang gak resep gitu berarti. Bener ya, ada orang Bekasi nggak di sini? Orang Cikarang itu bilangnya begitu tuh, kagak resep gitu katanya. Oh, nah tapi dari kecil berarti sampai umur berapa ke gereja? Sampai SMK. Sampai SMK. Iya, terus lulus SMK itu kalau diajak ke gereja ya udah kayak males-malesan. Nggak pernah ikut pendalaman Alkitab ya? Nggak pernah? Nggak. Oh. Emang nggak ada apa kayak kegiatan pendalaman Alkitab di gereja gitu nggak ada? Ada, cuman emang nggak mau. Nggak mau ikut. Ya. Oh. Wah, berarti ini kurang taat nih, berarti ini Kristen kurang taat ini. Apa Kristen KTP jajan? Oke, terus perjalanannya jadi ketika itu akhirnya Nanda memutuskan untuk masuk Islam. Iya. Ada paksaan nggak dari calonnya waktu itu? Nggak ada. Yakin? Yakin. Rayuan? Nggak ada. Nggak ada, bener Mas, nggak ngerayu Mas, bener ya? Rayuan gombal nggak ada juga ya? Jadi nggak ada paksaan, nggak ada rayuan, ya. Akhirnya artinya dari kemauan Nanda sendiri. Terus waktu itu bersahadatnya di mana? Di musola dekat rumah, tapi yang bimbing Pak Nurholis dari Rumah Zakat. Dari Rumah Zakat. Ya. Nah, alhamdulillah ya, Mbak Nanda ini juga ke Jakarta. Ini berangkat dari Salatiga semalam? Iya, tadi malam. Nah, ini berarti berangkat dari Salatiga rombongan sama dibawa oleh Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Nurholis dari Rumah Zakat. Nah, alhamdulillah Nanda ini waktu bersahadat dibantu oleh Rumah Zakat. Iya. Terus sudah dapat sertifikat mualaf berarti ya? Sudah. Terus pembinaannya gimana waktu di Rumah Zakat itu? Pembinaannya ya seputar tentang Islam, gimana Islam itu kayak apa. Nah, itu maksudnya Nanda datang ke Rumah Zakat atau Rumah Zakat kirim orang ke rumah Nanda untuk belajar? Ke rumah Pak Nurholis. Oh, ke rumah Pak Nurholis. Kan dekat dari rumah. Oke. Terus diajarin Islam. Iya. Terus dikasih apa lagi? Kalau dari Rumah Zakat itu tiap bulan itu dapat sembako. Oh, tiap bulan? Iya, tiap bulan. Khusus mualaf? Iya, khusus mualaf atau? Kalau setahu saya karena saya mualaf mungkin mualaf, tapi kalau selebihnya kan kurang. Oh, jadi khusus mualaf aja Pak yang terima sembako? Oh, memang ada alokasi untuk mualaf. Nah, itu memang zakat untuk mualaf. Cuman dalam bentuk sembako ya Pak ya? Oh. Sembako. Dan alat ibadah. Setiap bulan? Iya. Wah, enak ya. Berarti kalau 2 bulan udah terkumpul berapa kintal beras itu? Rutin berarti tiap bulan? Iya, rutin. Oh, oke. Alhamdulillah. Diajarin ngaji nggak Pak sama Pak Nurholis? Belum sih. Soalnya kan kerja. Kenapa? Jadi masih belajar sendiri pakai aplikasi. Oh, harus ada yang ngajarin. Tetap harus ada yang ngajarin. Ngajinya harus ada yang ngajarin. Pak, harus mulai nih Pak ikronya nih Pak. Ya Pak ya. Tetap harus mulai ikro. Ya, karena apa ya namanya itu firman Allah loh. Masa kamu baca? Jangan baca terjemahannya terus. Harus bisa baca Qur'annya. Ya, makanya mulai ikro ya. Jangan sembako aja. Nah, saya pengen tahu gini. Ketika proses mau syahadat itu
dalam tanda kutip tuh negosiasi sama ibunya gimana waktu itu? Pasti nego kan? Iya. Gimana akhirnya? Berapa lama? Lama sih. Terus kayak hampir diem kayak gitu. Oh, didiemin. Didiemin. Nggak dikasih makan. Dikasih. Oh, dikasih. Dia diajak ngomong. Oh, diajak ngomong. Kirain didiemin nggak dikasih makan. Berapa lama? Enggak lama sih. Cuma berapa minggu, tapi kan ya kerasa ya. Kalau didiemin. Beberapa minggu. Itu waktu itu Nanda berarti memang ngomong dulu sama ibu mau masuk Islam. Iya. Oh, ibunya terkejut, histeris atau gimana? Kalau kaget sih nggak terlalu kaget, soalnya kan kakak-kakak yang dulu kan sudah banyak yang masuk Islam. Iya, cuman kayak agak menyayangkan gitu. Kalau bisa jangan semuanya masuk Islam gitu ya. Salah satu masuk tetap di Kristen gitu. Iya. Tapi akhirnya ibu menerima. Nah, waktu bersyahadat ibu ikut? Enggak. Enggak. Tinggal di rumah. Iya. Setelah itu, setelah kakak-kakak yang sudah masuk Islam masih tinggal serumah sama ibu atau udah pisah? Yang satu, yang nomor 2, kakak nomor 2 sama ibu. Oh, yang nomor 2 sama ibu. Sudah nikah juga? Sudah. Oh. Berarti waktu Nanda masuk Islam juga masih serumah sama ibu? Masih. Oke. Terus waktu di rumah menjalankan ibadahnya gimana? Nggak ada masalah? Nggak ada. Nggak dilarang? Nggak ada. Kalau di rumah kan saya pribadi masih di musola. Karena kalau sendiri belum lancar. Jadi harus ada imamnya gitu. Ya. Nggak apa-apa. Tuh kasih izinnya gini. Saya kasih izin tapi kamu harus ngelakuin. Oh gitu? Iya. Sebenarnya sih masuk Islam nggak perlu izin orang tua. Iya. Ya. Hanya perlu izin dari Allah SWT. Iya. Nggak ada saksi pun nggak apa-apa. Tapi kalau ada saksi lebih bagus. Jauh lebih bagus kalau ada saksi. Nggak perlu izin kepada manusia gitu, termasuk orang tua. Tapi ketika ibunya bilang, saya kasih izin, tapi asal melakukan, ya itu berarti alhamdulillah. Ya. Artinya ibu malah memberi syarat kalau mau masuk Islam jangan main-main gitu. Iya benar. Ya, jangan Islam KTP gitu kan. Nah, alhamdulillah berarti ya. Berarti ibadahnya nggak ada masalah. Nggak ada. Di rumah ada tanda salib? Nggak ada, kan kakak Islam, kan ikut di rumah kakak. Iya. Jadi nggak ada. Oh, ikut rumah kakak? Iya. Oh, jadi nggak serumah sama ibu sekarang? Kalau sekarang sama suami. Enggak, waktu itu pas baru masuk Islam. Iya sama ibu juga, tapi sama kakak nomor 2 juga. Jadi satu rumah. Oke, nah di rumah tuh nggak ada tanda salib? Nggak ada. Ya, alhamdulillah ya. Berarti tidak terlalu bagaimana. Karena ada orang yang masuk Islam, keluarganya menentang, bahkan sampai diusir dan segala macam itu ada. Ya. Nah, waktu belajarnya ada kesulitan? Ada. Waktu baru-baru ya, pasti ada. Kesulitannya karena gimana? Kan beda ya. Ada huruf Arabnya juga gitu. Mungkin waktu kesulitan itu pas sholat, pas baca ayat pendek-pendeknya gitu. Oke. Oh, enggak ada itu, Pak. Apa namanya? Kalau saya itu ada sajadah. Ada tulisannya di sajadahnya. Untuk bacaan sholat. Boleh juga tuh Pak, dibeli tuh. Untuk para mualaf-mualaf. Saya pakai buku. Dari rumah zakat juga. Ya. Kita juga kasih buku. Ya. Baca kan, belajar, hafalin kan. Tapi juga kita kasih sajadah yang ada bacaan sholatnya. Jadi pada waktu dia praktek, dia bisa nyontek gitu Pak. Beli online Pak. Anda yang jual online tuh Pak, boleh. Nanti itu sangat berguna. Ya, biasanya kalau untuk orang menghafal, mungkin mereka tidak biasa menghafal. Karena kan kalau di gereja kan nggak ada tradisi menghafal gitu lah Pak. Iya. Kalau di Islam sholat kan bacanya itu terus dan ada surat-surat pendek. Iya. Itu sangat penting ketika baru awal-awal gitu Pak. Boleh juga tuh Pak disediain ya buat mualaf-mualaf ya Pak ya. Nah, terus waktu susah menghafal gitu gimana? Nyontek sambil baca. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi sholat pun sambil pegang buku nggak apa-apa. Pegang handphone pun nggak apa-apa. Taruh di depan nggak apa-apa. Saya juga dulu gitu. Waktu baru-baru belajar, bacaan sholat itu semua di print di kertas, taruh di depan sajadah. Iya. Ada yang ditempel di tembok. Boleh kok sambil baca boleh. Tapi sekarang udah hafal kan? Ya belum terlalu tapi ya. Alhamdulillah. Sudah hafal berapa surat?
Belum. Hah? Belum semua loh. Kalau belum itu belum bisa sholat sendiri berarti. Belum kan nanti masih harus ada imam. Imam. Ya, gitu kan. Masih Jangan, tahap belajar terus. Jangan lama-lama. Yeah. Bukunya dibaca terus tiap hari. Sholat kan sehari 5 kali. Ya kan? Seminggu pasti bisa harusnya. Insya Allah ya. Insya Allah. Iya. Dari teman-teman ada kesulitan apa gitu? Enggak ada sih. Enggak ada ya? Enggak ada. Teman-teman gimana nyambutnya? Dari teman-teman gereja gitu maksudnya? Kalau teman gereja nggak terlalu deket. Oh, nggak terlalu dekat. Iya. Teman apa? Sekolah atau apa gitu? Iya, sekolah. Kalau sekolah kan campur ya. Ada yang Kristen, ada yang Islam. Paling cuma nanya, mualaf sekarang. Ya, gitu. Nah, waktu pertama pakai hijab gimana rasanya? Wah, ternyata panas gitu. Iya. Iya lagi. Nah, terus gimana? Langsung buka lagi atau cobain? Gerah sih, gerah, panas gitu. Kayak nggak sanggup gitu. Oh, nggak sanggup? Tapi lama-lama terbiasa. Cuman kalau di rumah emang masih dilepas. Kalau di rumah nggak ada siapa-siapa nggak usah pakai, nggak perlu pakai. Jadi kalau pergi sama kerja tetap pakai. Mungkin apa namanya belum tahu apa triknya atau apa ya? Ada ya triknya Mbak ya? Supaya nggak panas gitu ya? Atau beli kipas angin yang di leher atau gimana? Enggak lah, itu biasanya mah dari apa sih namanya? Sampo atau apa juga bisa ya pengaruhnya. Dari rambut, jangan-jangan belum mandi kali panas makanya. Udah. Oh, udah. Itu hanya masalah kebiasaan aja. Iya. Ya. Tetapi menggunakan hijab itu adalah perintah dari Allah SWT. Jadi sebagai muslimah ya harus mengikuti. Ya. Jangan beralasan, aduh belum panggilan hati gitu. Ada kan begitu kan? Iya, ada. Yang aurat kan rambut bukan hati. Ya enggak? Ya. Suami gimana suami? Ngajarin Islamnya bagus nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener Mas? Alhamdulillah katanya. Ya. Terus kan udah tanggung jawabnya. Iya dong. Berarti surga nerakanya Nanda tuh sekarang di tangan Masnya berarti. Ya. Yeah. Surga nerakanya tuh tanggung jawabnya suami berarti. Ada cerita apa yang mungkin perlu diceritakan gitu? Apa mungkin dari kalangan keluarga, apa dari teman-teman atau dari tempat kerja gitu? Kalau teman dukung, keluarga alhamdulillah juga udah dukung. Nggak ada halangan sih. Nggak ada halangan ya? Alhamdulillah. Berarti dimudahkan. Dimudahkan, alhamdulillah. Waktu calonnya waktu itu ngelamar nggak ada masalah sama ibu? Itu ngelamar berulang kali. Hah? Kenapa berulang kali? Karena waktu itu belum mualaf, udah ngelamar. Belum mualaf kok udah dilamar gimana? Iya. Terus ada pertentangan. Terus? Tapi karena yakin sih. Sampai sekarang bisa. Sampai sekarang apa? Bisa jadi satu. Oh, enggak waktu ngelamar berapa kali? Sampai 5 kali. Itu 5 kali ditolak terus. Ini kata ibunya nih nggak tahu malu bagaimana sih udah ditolak 5 kali masih ngelamar lagi gitu. Alhamdulillah sampai akhirnya diterima. Setelah dia masuk Islam. Ya. Sebelum masuk Islam nggak boleh. Oh. Cuman dulu kan bapak masih ada. Bapak kan masih KTP Kristen. Bapak tuh mikirnya anakku yang dua aku tuh nggak bisa nikahin karena Islam. Kok yang ketiga juga nggak bisa nikahin gitu. Oh. Pemikirannya bapak. Berarti cuma di situ. Iya. Ya lagian lucu ya orang masih Kristen kok dilamar ya. Orang lamar tuh udah masuk Islam baru dilamar ya. Ngebet berarti deh. Berarti saking ngebetnya itu. Oh gitu ya. Selain itu ada cerita apa lagi mungkin? Terus terakhir bapak itu, aku nggak, maksudnya kan belum tahu itu sah apa enggaknya ya. Apanya? Soalnya bapak itu kan dulu Islam. Terus KTP-nya Kristen. Waktu sebelum kejadian kecelakaan itu. Kecelakaan? Ya. Oh, papa meninggal karena kecelakaan. Oh. Dulu bapaknya Islam. Dulu awal nikah Islam. Nikahnya Islam. Iya. Sebelumnya? Islam.
Oh, memang orang Islam. Iya. Terus? Saudara-saudaranya juga Islam. Terus ketemu ibu tuh sempat Islam. Loh, nikah Islam. Dari Islam kok sempat Islam gimana? Maksudnya masih nikah Islam. Terus ya. ibu kenal temennya gereja. Terus kayak bapak diajak nikah lagi tapi di gereja. Kristen. Jadi bapak masuk Kristen. Masuklah Kristen itu. Oh, jadi papanya dari kecil memang dari keluarga Islam. Iya. Sempat menikah Islam. Iya. Setelah itu dibawa ibunya dibawa istrinya nikah lagi di gereja. Iya. Menjadi Kristen. Iya. Oh, oke. Kalau ibunya? Ibunya dari kecil Kristen. Waktu nikah cara Islam. Iya, awal nikah secara Islam. Berarti ibunya masuk Islam. Iya. Terus balik lagi Kristen. Balik lagi karena kenal temennya itu. Nah ini gimana ya? Banyak loh yang begini nih. Orang sudah nikah terus balik lagi ke agama lainnya. Tapi bapak waktu meninggal pesan mau diislamkan. Bapak. Oh. Terus akhirnya diislamkan nggak? Diislamkan. Oh akhirnya bapak meninggal? Kan maksudnya kayak itu kayak permintaan lah. Enggak, maksudnya jadi bapak akhirnya meninggal dalam keadaan Islam. Iya. Alhamdulillah. Minta Islam. Itu ngomongnya cuma sama saya. Oh gitu. Terus yang mengislamkan siapa? Ada. Tetangga kan jadi waktu meninggal langsung dimandiin. Nggak, sebelum meninggal bersahadat nggak? Saya kurang tahu. Soalnya kan dari kecelakaan sampai meninggal itu nggak sadar. Oh gitu. Iya. Loh, ngomongnya mau diislamkan sebelum kecelakaan berarti? Iya. Nah setelah ngomong itu sempat bersahadat nggak? Kurang tahu. Ya? Okay. Makanya kan saya mikirnya itu sah apa enggak. Soalnya kan itu permintaan dari almarhum. Katanya kalau permintaan terakhir nggak diturutin, nggak tenang di sana bagaimana gitu. Nah, coba tanya ibu dong. Sebelum kecelakaan itu bapak pernah bersahadat apa enggak? Atau mungkin tanya temannya bapak itu. Setahu saya itu belum. Kalau di rumah kan biasa. Tapi kalau di luar rumah kan kita nggak tahu kan kerja. Tapi permintaan terakhirnya itu minta diislamkan sama dikubur sebelah orang tuanya. Oh gitu. Ya. Oh. Sayang ya. Harusnya ditanya sama temennya yang tahu kalau bapak minta diislamkan. Cari tahu supaya Nanda bisa mendoakan. Ya. Kalau memang bapaknya meninggal dalam Islam, Nanda bisa mendoakan. Ya. Nanti pulang cari tahu. Ya, sama teman-temannya yang tahu kalau dia minta diislamkan. Pernah bersadar nggak? Atau mungkin koma ya waktu habis kecelakaan koma ya sampai meninggal. Iya. 10 hari di ICU, 2 hari di ruang rawat inap. Tapi nggak sadar. Nggak ada respon apa-apa. Nggak ada. Ya udah malam-malam ya. Makanya tanya sama teman-temannya. Iya. Siapa tahu ada yang mensadarkan bapak, nah Nanda bisa mendoakan. Oke, kalau saudara-saudara besar dari ibu kebanyakan Kristen semua berarti? Iya, tapi adiknya tuh Islam. Adik ibu yang laki itu Islam. Adik ibu Islam? Oh, oke. Ibu berarti masih rajin gereja? Masih. Oh. Ya. Masih. Nggak pernah ngobrolin soal agama sama ibu? Sih. Cuman kalau waktu ibu ke gereja pamitan. Nanti waktu sholat ya saling mengingatkan lah. Oh gitu. Malah ibunya ngingetin sholat gitu. Iya. Sholat kok disantok. Kata orang Jawa misal lagi masa gitu. Oh. Bagaimana kok malah diingetin ibunya? Gimana? Tapi ya alhamdulillah mudah-mudahan ibu diberi hidayah ya. Iya. Amin. Doain apa? Selama ibu masih hidup boleh mendoakan ibunya. Iya. Ya, nanti kalau ibu sudah nggak ada, nah, kalau dia dalam keadaan Islam, wajib mendoakan ibunya. Tapi kalau ibunya meninggal dalam keadaan bukan Islam, nggak boleh mendoakan. Makanya untuk bapaknya harus cari tahu. Iya. Bapak dulu pernah bersahadat enggak? Gitu. Tapi emang bapak tuh mungkin jiwanya jiwa
Islam ya. Dari kecil sih ya. Soalnya kan dari kecil Islam. Iyalah. Nah, sama saudara-saudara nggak ada masalah berarti ya? Yang sudah Muslim juga tahu semua ya? Iya. Yang satu adiknya berarti yang cowok belum masuk Islam? Belum, baru ini merantau. Oh, kemana? Terakhir itu ke Kalimantan. Oh, Kalimantan. Di sawit. Sekarang Anda kerja? Kerja. Kerja di apa? Di outlet makanan. Outlet makanan. Di Salatiga itu? Di Salatiga juga. Salah 4 nggak ada situ? Cuma Salatiga. Cuma Salatiga ya. Di Salatiga banyak ya orang Kristen ya? Banyak. Separuh lebih atau enggak? Kurang tahu sih. Okay. Ada cerita lagi yang lain? Mungkin? Apa ya? Apa? Pengalamannya waktu masuk Islam, terus beribadahnya gimana? Beda rasanya gimana dulu di gereja, terus sekarang jadi sholat gitu? Perbedaannya apa gitu? Kalau lebih adem sih. Lebih adem? Lebih adem, kayak lebih tenang gitu. Waktu pertama sujud rasanya gimana? Kayak menangis ya. Nangis? Iya, kayak menangis ya. Waktu syahadat aja pengen waktu syahadat juga nangis? Iya. Dulu waktu di gereja pernah nggak sujud? Hah? Di gereja, dulu waktu di gereja pernah nggak sujud gitu? Enggak. Ada doa yang sujud gitu nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalau di Katolik mungkin ada pakai yang apa? Mimbar gitu kan. Di Katolik juga nggak sampai sujud, hanya berlutut. Oh, cuma berlutut ya? Berlutut, ya. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Jadi waktu ketika sudah jadi Muslim, terus doanya sujud, gimana rasanya? Ini saya lagi nyembah siapa gitu, nggak kelihatan gitu? Nggak sih, lebih ke nggak nyangka. Oh, nggak nyangka. Nggak pernah nyangka jadi Muslim ya? Bisa di titik sekarang, bisa didukung lah. Alhamdulillah. Jadi ini sujud pertama itu ya rasanya luar biasa. Luar biasa ya? Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu sujud itu kan seolah-olah kita sedang menyembah, tapi yang kita sembah nggak kelihatan. Ya kan? Yang nggak kelihatan itulah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit, bumi, dan kita. Gitu. Terus kalau di Islam, kan ada perintah sholat, sudah kan? Zakat sudah belum? Belum. Belum. Zakat belum. Kan baru. Ya. Nanti insya Allah ya, tahun depan ya. Tahun depan. Nah, terus ada puasa, belum juga berarti kan? Belum. Belum. Boleh latihan. Nanti ada sholat Senin Kemis, ya? Kok sholat? Puasa Senin Kemis, puasa Daud maksudnya. Latihan dulu nanti untuk Ramadan nih, ya Ramadan tahun depan nggak lama lagi nih, paling 2 bulan lagi nih. Ya, setelah itu baru ada haji jika mampu. Nah, sekarang Nanda sedang menjalankan sholat. Zakatnya belum, sholatnya belum. Yang 2 latihan dulu. Iya. Ya, biar nanti nggak kaget. Gitu. Iya. Ketika nanti tiba-tiba ketemu bulan Ramadan, sholat sebulan penuh, kalau sudah pernah latihan nggak kaget. Nah, tapi kalau mau puasa Daud Senin Kemis, sebelum puasa izin dulu sama suami. Harus izin. Iya. Ya, jangan tiba-tiba puasa nggak bilang sama suami loh. Harus izin dulu sehari sebelumnya izin dulu. Iya. Mas, besok aku mau puasa ini. Ya. Kalau suaminya nggak ngizinin gimana? Ya nggak usah. Jadi harus minta izin sama suami. Ya. Nanti kalau sudah pernah nyobain, pernah belajar puasa, bisa ngerasain nikmatnya. Nah, cuman yang perlu direnungkan begini. Kenapa kok kita manusia disuruh sholat? Kok kita disuruh zakat? Kok kita disuruh puasa? Kira-kira apa sih untungnya buat manusia gitu? Pahala. Pahala. Dapat pahala. Dapat pahala. Dimudahkan nanti di akhirat. Betul. Tapi buat badan kita penting nggak? Berguna nggak? Berguna. Kalau kita senang memberi, badan kita juga senang. Sholat berguna nggak buat kita? Berguna. Puasa berguna nggak buat kita? Berguna. Jadi ketika Allah SWT yang menciptakan kita, kan dia yang paling tahu badan kita. Iya. Karena dia yang paling tahu, dia ngasih perintah untuk kita berbuat sesuatu, sholat, zakat, puasa. Itu pasti Allah tahu bahwa itu ada gunanya buat kita. Ya. Jadi maksud saya, Nanda sebagai seorang muslim yang baru, harus bisa memahami, meresapi
makna daripada perintah Allah SWT. Supaya menjalankannya dengan ikhlas. Gitu. Jangan dengan setengah terpaksa gitu. Jangan sampai gitu. Karena kan baru ngerasain beberapa bulan ini kan. Udah merasakan belum nikmatnya sholat? Sudah? Alhamdulillah. Ketika sujud, ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, makna-maknanya, bacaannya. Pelajarin, bacaannya tuh terjemahannya apa? Pelajarin. Surat-surat pendek juga pelajarin terjemahannya. Kalau kita bisa baca pada waktu sholat, terus kita tahu artinya, itu luar biasa. Nggak cuman baca aja tapi nggak tahu artinya. Iya. Ya. Diajarin apa aja dari rumah zakat selain sholat gitu-gitu? Ya kayak memperdalam Islam. Apa aja contohnya? Kita lebih tahu. Apa aja contohnya? Islam tuh gimana? Apa aja yang diajarkan? Jadi bermanfaat juga sih. Sudah tahu artinya tauhid? Belum. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah SWT. Ya, jangan sampai kita menyembah atau menyekutukan Allah SWT. Jadi tauhid itu hanya mengesahkan pencipta kita. Pencipta kita cuma satu. Nggak ada duanya. Duanya aja nggak ada, apalagi tiganya. Kalau dulu kan di gereja kan Tuhan satu tapi 3 pribadi, ya kan? Bapa, Yesus, Roh Kudus gitu. Sekarang nggak ada begitu. Sekarang Allah ya Allah, cuma Allah aja, nggak ada yang lain. Maknanya tauhid, ya gitu ya. Tauhid namanya. Sudah pernah baca Quran yang terjemahan? Baru mau mulai. Waduh. Kalau kan baru belajar sholat dulu. Jadi bertahap lah. Iya, bertahap. Tapi kalau dari bulan Mei ini, bulan Desember belum baca Quran, sudah agak terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada enggak. Ya. Makanya pulang dari sini nanti minta sama Pak Nur Khalid, Pak, ajarin Iqra, Pak. Suami Anda tuh, suruh ajarin Iqra. Sudah pernah? Nah terus, enggak mau nerusin apa gimana? Waktunya belum. Nah, minta Pak Nur Khalid. Ya. Itu nikmat loh itu. Itu suatu kenikmatan buat kita loh. Rezeki tuh. Nanti kan mau istilahnya kan tujuannya jadi orang Islam kan mau cari apa? Ketenangan hati. Ketenangan. Kalau cuman ketenangan doang mah semedi di gua juga tenang ya. Asal nggak punya utang, nggak punya apa, semedi di gua juga pasti tenang. Tapi kalau di Islam cari ketenangan hati itu untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah SWT. Untuk mendapatkan rahmat Allah SWT itu adalah nikmat yang paling tinggi sebagai manusia. Bukan harta loh. Harta nomor 4. Nikmat harta itu paling nomor 4, paling ujung, paling bawah. Nikmat harta itu paling bawah. Setelah nikmat harta apa yang di atasnya? Nikmat sehat. Setelah nikmat sehat apa? Nikmat kalau kita punya anak yang soleh. Ya. Tapi di atasnya nikmat anak yang soleh nih, nikmat yaitu rahmat dari Allah SWT. Itu paling tinggi. Ya, jadi harta itu mah paling rendah itu semua. Cari ketenangan hati untuk mendapatkan rahmat yang paling tinggi. Ini podcast kenapa jadi kebanyakan saya ngomong ya? Harusnya kan dia cerita ya. Cerita dong, apa dong? Anda cerita apa? Enggak ada. Enggak ada. Waduh. Nih. Gimana? Soalnya ya karena ya itu tadi. Apa namanya? Perjalanan mu'alaf tuh emang enggak selalu mulus. Ya. Tinggal kitanya. Mau atau enggaknya berusaha. Jadi kalau kita udah niat mau mu'alaf ya usaha gimana caranya. Ya. Jadi kalau buat para orang di luar sana yang mau mu'alaf ya mantepin hati dulu. Ini belum diminta pesan udah kasih pesan ini. Ini pesan buat orang-orang yang belum masuk Islam ya berarti ya. Belum diminta udah pesan dulu. Alhamdulillah ya, pesannya bagus. Jadi orang kalau memang mencari kebenaran jangan setengah-setengah berarti ya. Iya, harus benar-benar mantepin hati. Karena kalau cuman keinginan masuk Islam gitu ikut-ikutan. Ya ikut-ikutan gitu kayaknya nggak ada
hikmahnya. Ya, ya. Maksudnya nggak terasa. Iya, ya. Tapi kalau emang dari hati niat kita, insya Allah. Selain dari ibu, nggak ada lagi yang menentang kan? Nggak ada. Ya. Saudara-saudara yang lain juga nggak ada kan? Nggak ada. Saudara-saudara dari ibu gitu nggak ada yang larang gitu kan? Nggak ada sih. Kalau saudara dari ibu nggak terlalu ikut campur, karena sudah keluarga sendiri ya. Urusan masing-masing. Ya. Jadi ada cerita apa lagi nih? Kalau belum, ini baru setengah jam ini. Nah, kalau gitu minta tolong dari rumah zakat siapa yang bisa ngobrol sama saya? Dampingin ini. Nah. Mic-nya boleh satu lagi nggak? Ada satu lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak yang itu? Boleh, silakan Pak, pakai kursi itu Pak. Nah, di sini Pak. Boleh geser sedikit ya. Maju dikit lagi Pak. Iya, percopot sih. Atau dipegang aja di sini, taruh di depan sini lah. Ini jepitannya copot Pak, taruh di meja aja nggak apa-apa. Atau pakai tangan juga boleh. Ya. Pakai tangan aja Pak gini. Mohon maaf Pak ya. Ini jadi apa namanya saudari Nanda ini diantar oleh Pak Nurholis dari Salatiga Pak ya. Pak Nurholis ini dari Rumah Zakat Pak ya. Namanya Rumah Zakat aja atau Rumah Zakat Indonesia Pak? Rumah Zakat. Cuma Rumah Zakat aja. Oke. Ini lembaga memang yang mengurusi zakat, memang lembaga amil zakat berarti Pak ya? Iya, lembaga filantropi internasional. Cuman saya sebagai fasilitator inspirasi, relawan inspirasi desa berdaya Ledok atau di wilayah Ledok seperti itu. Ledok itu di Salatiga? Iya, Salatiga. Okay. Yeah. Rumah zakat ini berarti kan lembaga amil zakat nasional Pak ya? Iya. Okay. Jadi ini kegiatan utamanya memang menyalurkan zakat? Iya. Kepada 8 asnaf itu Pak? Iya. Oke. Terus sudah berdiri dari tahun berapa Pak? Kalau saya bergabung di Rumah Zakat dari 2017. 17. Jadi di situ sebagai fasilitator terkait dengan penyaluran program-program dari Rumah Zakat di wilayah Ledok. Ada beberapa yang kita laksanakan. Satu terkait dengan pembinaan masyarakat, baik itu berupa kajian majelis taklim, kajian pekanan, kajian binaan. Kemudian ada lagi yang dari sisi pendidikan. Pendidikan itu ada seperti rumah Quran, kemudian ada lagi itu seperti TPA, kemudian rumah literasi, rumah vokasi. Rumah apa? Literasi. Literasi. Iya, literasi sama vokasi. Kemudian dari ekonomi, nah ini kita juga mengembangkan ekonomi masyarakat, terutama yang PM penerima manfaat itu dari pengusaha-pengusaha kecil, kita bantu untuk meningkatkan perekonomiannya. Itu alhamdulillah itu sudah berjalan cukup bagus, terutama di bidang ekonomi. Selain itu ada program-program khusus, salah satunya pembinaan mu'alaf, baik itu mungkin dari support seperti itu disampaikan ya, sembako, kemudian alat-alat ibadah, dan juga kita menerima konsultasi ketika ada mu'alaf itu berkonsultasi terkait dengan problem-problem yang ada di lapangan, kita mencoba untuk memberikan solusi yang terbaik seperti itu. Dan juga ada program khusus mungkin kado lebaran yatim. Jadi kemudian syiar Quran dan lain sebagainya. Jadi peran Rumah Zakat di wilayah Ledok itu cukup luar biasa bagus. Ledok itu apa Pak? Kabupaten? Kelurahan, masuk di Kecamatan Agumulyo. Kelurahan. Terutama salah satunya di pembinaan mu'alaf. Jadi saya mau nanya nih Pak, berapa banyak orang yang masuk Islam di Rumah Zakat Pak? Itu untuk tahun ini kita ada 3 orang. Ini ya 3 orang. Cuman kan sudah pindah domisili ya. Sudah pindah domisili, kebetulan yang masih satu domisili. Yang ini Nanda ini. Ya betul. Ya. Kalau secara nasional, tahu nggak Pak berapa orang yang masuk Islam di Rumah Zakat? Secara nasional itu sebenarnya ada target 2.500 ya. 1 tahun? Sampai saat ini 2.500 1 tahun. Cuman target? Ya, ada harapannya ya. Oh, harapannya. Harapannya bisa 2.500. Yang sudah masuk Islam. Yang sudah masuk Islam berapa tahun ini?
1.500-an ya. 1.500 di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Di rumah zakat ya. Iya, rumah zakat. Alhamdulillah. Dan kita yang sebagai relawan salah satu fungsinya adalah memberikan binaan kepada baik itu support secara keagamaan maupun secara finansial, sedikit membantu untuk menguatkan tauhidnya seperti itu. Nah, tadi saya melihat video, ya tadi saya dipertunjukkan video, boleh di sini, saya tunjukkan di sini aja. Jadi ada kegiatan dari rumah zakat juga, ini yang apa? Syahadat masal ya Pak ya? Oh iya, itu di daerah Sulawesi. Sulawesi. Iya, Sulawesi. Di apa desa apa namanya itu? Takwan. Takwan. Iya, Takwan, bukan Takwa. Takwana. Oke. Bukan Takwa. Boleh? Saya ingin perlihatkan ke penonton. Kalau diperlihatkan di sini nggak kena copyright nih. Oh iya. Tapi kalau nanti disisipkan di video, nanti harus cek dulu ya Pak ya. Perjuangannya luar biasa itu. Nah, ini kita lihat ya. Di mana? Di sini kali ya. Mana suaranya? Ri, kelihatan sini ya. Itu ada 100 mu'alaf. 100 orang masuk Islam. Ya, syahadat masal. Syahadat masal. Di desa Takwana, Sulawesi. Ya. Tuh, bagus. Ini Mbak. Ya. Bahwa ini adalah dakwah di pedalaman Morowali Utara, di mana pedalaman ini banyak sekali masyarakat ataupun penduduk yang masih tinggal di hutan yang belum beragama. Awal untuk dakwah itu adalah mengajak anak-anak kecil. Ya, kita tidak langsung berdakwah, saya kenalan dulu dengan mereka, bermain pagi sore itu katanya bermain. Kendalanya mereka tidak bisa baca tulis, ya, menghitung, kemudian tidak bisa bahasa Indonesia. Salah satu metode yang saya tempuh itu adalah menikahi salah satu masyarakat. Menikahi anak kepala suku yang di pedalaman Morowali ini, yaitu suku Tak. Itu saya yakini bahwa inilah salah satu metode jalan dakwah yang bisa kita tempuh untuk memperluas wilayah dakwah. Jadi tiga bersamaan berjalan dan dibuat Islam kalau itu menjaga Islam itu jangan. Satu desa Pak ini. Sudah diajak juga oleh suku. Jadi alhamdulillah kita datang, mereka terima alhamdulillah. Dan sekarang ini alhamdulillah sudah ratusan orang yang kemudian masuk Islam. Aksesnya susah, makanya dibutuhkan kepedulian seluruh kaum muslimin saudara. Rumah zakat dari desa membangun negeri. Bagus ya daerahnya ya. Hah? Dari desa membangun negeri. Oh iya bagus ya tempatnya ya. Ada beberapa sisi tadi. Pak, terima kasih Pak. Nah, pendidikan, ekonomi, pembinaan masyarakat. Iya. Bagus ya, alhamdulillah. Itu kejadian itu baru sekali atau sudah beberapa kali Pak? Oh itu yang paling besar ya. Yang paling besar. Untuk beberapa mungkin kuotanya agak berbeda jumlahnya. Jumlah orangnya. Di suku-suku yang beda? Iya, di suku-suku yang berbeda. Oke, alhamdulillah. Berarti rumah zakat juga punya relawan untuk ke suku-suku pedalaman itu ya? Relawan inspirasi. Namanya relawan inspirasi. Rumah zakat sebagai fasilitator. Relawan inspirasi rumah zakat. Iya. Alhamdulillah. Jadi tahun ini sudah masuk Islam kurang lebih 1.500. 1.500-an. Alhamdulillah. Seluruh Indonesia. Yang paling banyak dari mana Pak? Yang paling banyak Takwana tadi. Di Sulawesi itu ya? Iya, Sulawesi lumayan banyak. Sulawesi mana sih itu? Sulawesi Tenggara mungkin ya, kalau enggak salah. Tenggara? Ya. Sulawesi ya. Suku Takwana ya. Di Papua juga ada? Papua ada, tapi belum itu. Belum terlalu sebanyak seperti di belum sebanyak Takwana. Di suku Takwana ya. Oke. Ya. Baik, nah kalau zakat ini kan urusannya kan ada 8 asnaf Pak. Iya, 8 asnaf. Untuk yang mau alaf sendiri kan berarti sudah ada anggarannya. Sudah ada alokasi anggaran. Alokasinya. Yang sudah disalurkan itu boleh tahu nggak Pak berapa persen Pak untuk mualaf ini?
Kalau kita sebagai relawan inspirasi itu kan menyalurkan ya. Di situ ada menyalurkan masing-masing, ada yang fakir, miskin, kemudian enggak untuk yang mualaf aja. Untuk mualaf sudah disalurkan berapa persen? Kalau untuk presentasinya 10%. 10% ya, Oke. 10%. Masih termasuk kecil dong Pak ya berarti ya? Iya. Berarti masih banyak yang belum tersalurkan ya Pak ya? Ya? Iya, dana zakat aja untuk mualaf itu berarti 10%. masih 10%. Masih mending Pak 10% Pak. Basnas nggak sampai 1% yang tersalurkan loh ya. Jadi artinya memang mungkin masih banyak zakat yang memang untuk asnaf mualaf itu yang belum tersalurkan. Iya 1 tahun. Iya ya. Berarti mesti boleh mencari inovasi lagi tuh Pak, bagaimana menyalurkan zakat itu ya untuk para mualaf. Oke. Selain itu, kalau untuk yang fakir miskin, untuk orang yang disabilitas itu mah terutama produktif. Yang produktif. UKM ya itu lebih membangun sebetulnya itu. Meningkatkan perekonomian, kesejahteraan perekonomian PM. Karena sebuah syariat Pak, ya ini yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, itu pasti kan ada manfaatnya buat manusia. Iya kan? Kalau di Indonesia masih ada orang-orang miskin, berarti ada yang belum jalan sesuai dengan syariat Allah. Berarti ada yang belum optimal gitu lah berarti. Salah satunya itu zakat. Dulu di Kristen bayar apa? Perpuluhan nggak? Iya. Hah? Perpuluhan, persembahan. Rutin? Perpuluhan rutin? Seminggu sekali. Enggak, perpuluhan sebulan sekali. Iya. Kalau yang kolektor baru seminggu sekali. Iya. Tahu nggak Pak perpuluhan Pak? Perpuluhan itu kalau dalam Islam seperti zakat. Seperti zakat. Iya. Cuman beda nominalnya. Ya. Persentasenya berbeda. 10% loh Pak. 10%. Kalau ada zakat 2,5% bagi yang mampu. Nah, udah gitu kalau yang zakat 2,5% kan belum tentu tiap bulan. Iya. Ini setiap bulan loh Pak. Tiap bulan. Awal bulan. Nah, makanya mereka dananya besar. Nah kita ya ini kalau pegawai negeri itu dipotong nggak sih? Zakat kalau ada beberapa daerah itu yang sudah, kalau pegawai negeri sudah apa ya, seperti sinergi dengan pemerintah, jadi sudah dipotong oleh Basnas. Jadi kalau Basnas itu kan lembaga yang memang di bawah pemerintah ini ya, resmi bahasa untuk Basnas itu yang di bawahnya pemerintah. Kalau rumah zakat itu yang swasta, tapi untuk setaranya sama nasional. Skalanya sama. Skalanya sama. Ya. Cuman rumah zakat ini swasta. Swasta, ya. Berarti rumah zakat ini yang menyalurkan zakat dari umat Islam yang menyalurkan zakatnya lewat rumah zakat. Lewat rumah zakat, ya. Kita ada beberapa koneksi jaringan yang mungkin relasi-relasi yang bisa untuk melalui rumah zakat seperti itu. Jadi buat para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat, selain kepada lembaga amil zakat yang di bawah pemerintah, juga ada lembaga amil zakat yang swasta juga. Ya. Salah satunya adalah dari rumah zakat. Ya, silakan. Kalau kita memang merasa orang beriman, kita menyalurkan zakat, pasti berguna buat orang lain dan buat yang memberikan zakat, yang mengeluarkan zakat. Ya. Baik, alhamdulillah Pak. Mungkin ada pesan Pak buat penonton di channel Dondita nih Pak. Apa silakan? Pesan saya simpel sebenarnya. Ya. Tapi mungkin sangat bermanfaat ya. Jadi kita punya kewajiban. Kalau istilah saya itu wajib kita menolong orang lain, tidak wajib kita ditolong orang lain. Sebagai seorang muslim itu kita punya kewajiban menolong orang lain. Karena dengan menolong orang lain itu suatu saat pasti kita akan dimudahkan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak wajib kita ditolong. Karena dengan kita menolong secara otomatis sudah akan kembali kepada kita semua. Itu aja. Iya, pesan saya sebagai umat Islam, mari kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, berlomba-lomba dalam kebaikan tentunya. Siap. Pesannya padat, singkat, nampol gitu ya. Alhamdulillah. Oh ya, Nanda mungkin tadi mau nambahin pesan apa? Sebagai yang anak baru nih, binaan ya, binaan rumah zakat nih. Ada pesan mungkin rumah zakat gimana? Pak, sembakonya kurang banyak. Misalnya atau apa? Ada mungkin harapan? Harapannya kalau buat rumah zakat, semoga selalu bisa membantu mu'alaf ataupun orang yang membutuhkan. Karena bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali ya. Apalagi buat mu'alaf. Ya. Karena dari rumah zakat itu kita nggak cuma dapat sembako, tapi kita dapat alat sholat juga buat menunjang kita lebih rajin ibadah. Jadi sembako, alat sholat, terus apa lagi?
Motor enggak? Quran. Oh, Quran. Motor belum ya, motor belum. Oh, sementara belum. Buku-buku panduan. Buku panduan. Doa. Ya. Maju terus lah. Maju terus ya, alhamdulillah. Ya. Jadi jangan rumah zakat. capek menolong orang. Jangan capek menolong orang, Masya Allah. Jadi rumah zakat yang Pak Nurkholis ini baru hanya di apa tadi Lebak? Ledok. Ledok. Ya, Ledok. Ya. Belum lagi yang seluruh Indonesia ya Pak ya? Belum. Ada berapa ini Pak cabang Pak di Indonesia? Untuk sampai tahun ini ya, terakhir di Desember ini ada 500 RI. Dulu sempat ada sampai 1.200. Oh, kok berkurang? Ya, karena mungkin kita untuk saat ini kita 500 RI karena ada yang dirampingkan itu. Ada yang dari dua desa jadi satu. Kita sampai saat ini ada 500 relawan yang bergerak di desa binaan, desa binaan masing-masing di wilayah, yang mana kita sebagai tangan kanan, sambung lidah dari Rumah Zakat Pusat untuk membina, memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Yang 500 tadi itu maksudnya apa? Kantor cabangnya? Seluruh Indonesia. Kantor cabangnya? Relawannya. Orangnya? Kalau kantor cabangnya berapa? 34 seluruh Indonesia. 34 seluruh Indonesia. Iya. Itu sampai tingkat kelurahan berarti? Kantor cabang. Iya, kantor cabang itu ada di mana? Di kelurahan atau di mana? Kecamatan atau di? Di itu. Kayak perwakilan provinsi ya. Jawa Tengah itu ada di Solo, Semarang. Perwakilan provinsi. Iya. Di Yogyakarta ada sendiri, kemudian di Bintaro ada satu ya, itu teras ya. Jakarta. Kalau relawannya ada 500, cuman kantor cabangnya 34 yang menyebar di seluruh Indonesia. 34 kantor cabang, 500 relawan ya. Iya. Ya, mudah-mudahan Pak ya kegiatan dan misi daripada Rumah Zakat ini bisa dilancarkan, dimudahkan. Amin. Sehingga bisa menjalankan amanah ya Pak ya. Amin. Menyalurkan kepada yang tepat. Dengan Pak ya, insya Allah ya. Buat Nanda juga mudah-mudahan istiqomah ya. Terus belajar. Yeah. Jangan sungkan-sungkan minta Pak Nurkholis, Pak, ayo ajarin saya Iqra Pak, cepetan gitu ya. Bapak juga harus siap setiap saat. Oh, jangan dong Pak. Jangan setiap saat. Nanti kalau setiap saat nanti ngurus keluarganya kapan? Siap. Yang penting maksud saya gini Pak, kita yang mengurusi mualaf juga jangan menunggu mereka yang datang ke kita. Kita juga harus aktif mendatangi mereka. Kadang-kadang mereka juga punya kesibukan sampai lupa belajar, ya kita yang harus mendekati. Seperti di kami yang mengirimkan guru privat ke rumah masing-masing. Seminggu 2 kali malah. Mereka nggak perlu keluar dana sama sekali kok. Kita yang semua membiayai, itu semua juga dananya dari pemirsa juga, dari donatur juga. Ya untuk itu, untuk membuat supaya mualaf-mualaf itu semakin kuat iman dan akidahnya. Terus kemudian mereka bisa menjadi muslim yang kafah. Gitu sih Pak. Ya Nanda ya, mudah-mudahan dilancarkan ya. Diberi istiqomahan. Diberi istiqomahan. Dan insya Allah semuanya kita husnul khotimah. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah Rumah Zakat selalu berkah manfaat. Amin. Ya, amin. Nanti juga mungkin kita bisa kerjasama Pak. Kita lihat apa saja yang bisa kita kolaborasikan Pak ya. Siap. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya perhatiannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan tadi obrolan kita dengan Nanda, dengan Pak Nurkholis, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa inspirasi. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank BSI dengan nomor 111-8899-888 atas nama YPM atau Jakarta, atau ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030-300-300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Barakallahu fikum. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Nurkholis ya. Selamat ya Nanda ya. Nah, mic-nya boleh.